开，天地间将会迎来一场灾难。炼天古。Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH Flame Emperor episode ke-77, yang dimana pada episode sebelumnya, Xiaoyan akhirnya berhasil memasuki lapisan terdalam kolam kekaisaran roh mendalam. Sementara Mu Yingying dan Mu Feng tertinggal di lapisan pertama. Di sana, Xiaoyan menemukan pulau misterius yang ternyata menyimpan rahasia besar. Bahkan tanaman obat yang sangat berharga justru hancur menjadi debu saat disentuh, seolah seluruh energi di pulau itu diserap oleh sesuatu yang tersembunyi. Sementara itu, Mu Yingying menunjukkan kekuatan luar biasa dengan transformasi armor api dan berhasil melukai naga perak. Xiaoyan kemudian membalikkan keadaan dengan ikan emas 9 garis, membuat kekuatan naga perak melonjak dan memaksa Xiao Shou serta Dapang bertarung mati-matian. Namun, saat keduanya hampir kalah, sosok misterius berjubah hitam tiba-tiba muncul dan dengan mudah menundukkan naga perak. Sosok tersebut ternyata adalah Master Gerbang ke-7 Solomon yang bekerja untuk Raja Xuanling. Lebih mengejutkan lagi, ia membiarkan Xiao Shou dan Dapang pergi sambil menyatakan bahwa Xiaoyan, Mu Yingying, dan Mu Feng pasti akan mati setelah keluar dari kolam kekaisaran. Di sisi lain, Xiaoyan mulai mendekati inti pulau misterius. Dengan ruang yang terisolasi dan penuh bahaya, perjalanan menuju rahasia meteorit serta kekuatan tersembunyi di kolam kekaisaran baru saja dimulai, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Sementara itu, di dalam area terlarang, Xiaoyan dan Raja Naga Emas hampir mencapai area inti. Sepertinya ada yang aneh di sini, gumam Xiaoyan. Semakin dalam mereka melangkah, tekanan tak terlihat makin kuat menekan dadanya. Di saat bersamaan, ia melihat 7 aliran sungai kecil selebar lengan mengalir keluar dari dalam. Meskipun tidak tahu tujuannya, aliran dari area inti ini pasti bukan hal biasa, pikir Xiaoyan. Ia berjongkok dan mencelupkan jari telunjuknya ke salah satu sungai tak berwarna itu. Cek, cak, cek. Sensasi nyaman yang sangat murni langsung menyelimuti tubuhnya, seolah-olah seluruh kotoran di tubuhnya telah dibersihkan. Sangat nyaman, seru Xiaoyan. Raja Naga Emas tertawa kecil. Hehe, sepertinya kita datang ke tempat yang tepat. Xiaoyan teringat perkataan Yushuan bahwa meteorit berada di inti tanah terlarang dan kemurnian air sungai adalah petunjuk utamanya. Semakin jernih airnya, semakin dekat mereka ke inti. Menatap ke arah datangnya 7 sungai di balik kabut tebal, mata Xiaoyan berbinar penuh keyakinan. Di saat bersamaan, benda di dalam cincin penyimpanannya mendadak memancarkan fluktuasi yang sangat panas, tertarik oleh sesuatu di kedalaman tanah terlarang. Xiaoyan mengamati sekelilingnya dengan cermat, lalu perlahan berjalan menuju bagian terdalam area terlarang. Seiring langkah kakinya, ruang di sekitarnya terasa meluas dan kabut tebal yang menghalangi pandangan perlahan memudar. Namun di sisi lain, fluktuasi samar yang mengerikan justru menyebar dari segala arah. Makin dalam ia melangkah, tekanan misteri itu makin menyiksa hingga jiwanya bergetar dan langkahnya melambat. Tekanan ini terlalu mengerikan, pasti ada sesuatu yang misterius di dalam sana, gumam Xiaoyan ragu-ragu. Mendadak, kekuatan berwarna kuning keemasan langsung menyelimuti tubuhnya. Xiaoyan menoleh dan mendapati itu adalah bantuan dari tuannya, Raja Naga Emas. "Ayo pergi, ini cuma tipuan sepele," kata Raja Naga Emas santai. Sebagai bekas Doshan tingkat puncak yang angkuh, Raja Naga Emas tentu tak gentar meski kini hanya berwujud tubuh jiwa. Karena masalahnya beres, Xiaoyan menggelengkan kepala dan segera menyusul. Ajaibnya, begitu energi emas itu masuk, penindasan aneh tadi langsung lenyap tanpa bekas. Susunan ke-7 sungai ini tampaknya agak rumit, ujar Xiaoyan sambil terus memerhatikan 7 aliran air tersebut. "Ini, mungkinkah ini susunan rasi bintang biduk?" sahut Raja Naga Emas, ragu. "Biduk besar," batin Xiaoyan. Ke-7 sungai yang tadinya kacau itu perlahan menyatu membentuk formasi yang sangat unik seiring mereka mendekati area inti. Mengandalkan persepsi tajamnya, Xiaoyan bisa merasakan fluktuasi merusak dari sana. "Aku tak menyangka akan menemukan susunan bintang biduk di sini," gumam Raja Naga Emas. 原来是这3处法印的趋势导致
Xiaoyan terus melangkah maju. Namun ia mendadak berhenti dan berseru frustrasi, tidak ada jalan lagi. Di depannya, jalan setapak yang tadinya terlihat mendadak menghilang dan berganti tembok tinggi. Raja Naga Emas tertawa kecil tanpa terkejut. Hehe, itu normal. Apa yang kau lihat di bawah kakimu? Xiaoyan menunduk tajam. Pupil mata coklat gelapnya membelalak heran saat melihat beberapa benda silindris yang sangat mencolok di tanah. Satu meledak. 7. Sebenarnya benda-benda apa ini? Jangan khawatir, ini cuma tindakan pencegahan yang sangat sederhana, jelas Raja Naga Emas. Konstelasi biduk sangat jarang muncul sejak zaman kuno, namun kemunculannya selalu menandakan keberadaan harta karun besar. Jika seseorang tidak berbakat atau tak tahu cara menembusnya, menerjang secara gegabah cuma akan memicu kekuatan pelindungnya. Formasi ini menyimpan kekuatan bintang-bintang, jadi ahli dodi bintang 8 pun bakal kesulitan di sini. Raja Naga Emas menyipitkan mata menatap 7 pilar cahaya yang tersusun seperti rasi biduk. Di bawah pilar-pilar itu mengalir aliran air yang sangat tipis, hanya seukuran jarum. Xiaoyan menyadarinya berkat kekuatan jiwanya yang besar. Sungai selebar lengan di luar ternyata sudah terencerkan. Sedangkan air seukuran jarum di bawah pilar ini mengandung kekuatan yang sangat murni. Mengingat selera gurunya yang tinggi, Xiaoyan tahu objek di area inti ini pasti harta karun yang sangat berharga. Bahkan aku pun hanya tahu susunan biduk dari buku, kata Raja Naga Emas sambil berjongkok memeriksa. Namun hal ini tampaknya tidak sulit. Sambil terkekeh, Raja Naga Emas menggerakkan tangannya ke salah satu pilar cahaya. Bum, 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 ia benar-benar memindahkan pilar itu ke posisi lain. Seketika, sebuah lorong seperti jurang mendalam tiba-tiba terbuka lebar di hadapan Xiaoyan. Gulp. Xiaoyan menelan ludah dengan susah payah sambil menatap gurunya penuh cemas. Raja Naga Emas tertawa kecil. Jangan khawatir, walau cuma baca di buku, aku pernah melihat Tuo Xie menggunakannya dulu, jadi aku sudah menghafal urutannya. N, jawab Xiaoyan pasrah seraya berdoa dalam hati. Grandmaster, kuharap kau tidak macam-macam denganku. Desis, pilar cahaya lain digeser, membuat ruang di depan mereka mendadak sangat panas berkat kobaran api. Desis, pilar berikutnya dipindahkan, menimbulkan aroma memikat yang sanggup menyesatkan pikiran jika tidak tenang. Setelah beberapa menit mengutak-atik 9 posisi biduk, Raja Naga Emas mengalirkan douci emas ke seluruh tubuhnya lalu berteriak keras, jika bukan sekarang lalu kapan lagi? Saat Raja Naga Emas mendengus dingin, 7 pilar cahaya di tanah memancarkan kilauan yang sangat menyilaukan. Cahaya itu membumbung tinggi, menyelimuti area tempat Xiaoyan dan sang guru berdiri, lalu mulai berputar ganas. 7 pilar cahaya itu menembak meluncur ganas sebagai aliran meteor ke arah dinding transparan tak berwarna di depan mereka. Pintu transparan itu mengeluarkan suara berderit perlahan sebelum akhirnya terbelah terbuka ke kedua sisi. Melalui bekas dinding transparan itu, mata Xiaoyan membelalak tajam. Di hadapannya terhampar tanah datar seluas beberapa ratus meter persegi yang dilapisi batu granit indah. Di tengah area tersebut terdapat objek misterius melayang berbentuk lingkaran berukuran 1 zang. Anehnya, di atas objek itu melayang sebuah batu misterius seukuran telapak tangan yang berputar perlahan memancarkan cahaya istimewa. Itu pasti meteorit yang disebutkan Senior Yu Xuan. Gumam Xiaoyan dengan pupil mata menyempit dan detak jantung makin cepat. Benda itulah yang membuat klan ikan mata surgawi makmur dan keluarga kekaisaran Xuanling begitu kuat. Namun di sisi lain, Xiaoyan tidak masuk secara gegabah karena ia merasakan fluktuasi lemah tapi menakutkan mencakup radius 10 meter dari batu tersebut. Dan ia kebetulan berdiri persis di luar jangkauan tersebut. Raja Naga Emas mundur beberapa langkah mendekati Xiaoyan. Lalu mata naga emasnya mengamati ruangan dengan saksama. Bahkan aku pun tak menemukan kekurangan apapun pada benda ini. Senior Yusuan bilang ia tidak tahu asal-usulnya, namun yang pasti meteorit ini punya sejarah yang sangat panjang, sahut Xiaoyan. Batu misterius ini juga tampaknya mengandung kotoran misterius yang sangat baik untuk pemurnian. Raja Naga Emas mengangguk persetujuan. Apa yang dikatakan Yusuan benar. Meteorit ini memang mengandung kekuatan misterius, dan terbentuknya kolam kekaisaran Xuanling mungkin juga terkait dengannya. Namun fluktuasi di luar sana jelas terlalu lemah dan encer dibanding yang ada di dalam sini, balas Xiaoyan. Desis. Mendadak, cincin api kaisar di tangan Xiaoyan bersinar terang. Sebuah pedang abadi merah menyala mendadak muncul dan berdiri melayang di sampingnya, menatap meteorit misterius tersebut dengan aura yang sangat rakus. Pedang merah menyala ini adalah pedang abadi rusak yang ia dapatkan dari alam rahasia hutan mayat Yin. Selama ini Xiaoyan tidak pernah memamerkannya karena lebih terbiasa memakai penggaris.
Di samping itu, ia paham prinsip untuk tidak memamerkan kekayaan. Rupanya, fluktuasi panas dari cincin penyimpanannya sejak awal memasuki tanah terlarang berasal dari pedang ini. Aku tak menyangka pedang abadi ini akan muncul saat ini, gumam Xiaoyan. Walau tidak lengkap, nilainya tetap sangat besar sebagai senjata strategis penentu pertempuran. Long Yi, dari mana asal-usul pedang abadi ini? Tanya Xiaoyan sambil menyentuh penguasa kuno api aneh. Jangan tanya aku, jawab Long Yi kesal. Dulu saat ditempa kekuatannya memang dahsyat, tapi pedang ini belum disempurnakan, atau lebih tepatnya belum disucikan. Wajar saja Long Yi kesal, sebab ia pernah terperangkap oleh pedang itu selama ribuan tahun. Padahal butuh 3 ahli tingkat Do Immortal untuk mengendalikannya. Long Yi melanjutkan perlahan, tapi dari gelagatnya, pedang abadi ini sepertinya ingin memanfaatkan meteorit misterius itu untuk menyelesaikan langkah terakhir penyempurnaannya. Konon pedang abadi sejati punya kesadaran, tapi kenapa aku tidak merasakan aura apapun darinya? Gumam Xiaoyan. 大绝前面，仅仅是出场，就已经堪比封王。 Pedang abadi itu mendadak mengeluarkan suara samar yang merambat langsung ke pikiran Xiaoyan. Di saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan mendadak melebar, tak percaya seraya menatap pedang berbalut douci merah menyala di hadapannya. Ternyata ia ingin melahap meteorit misterius ini. Setelah sesaat terkejut, Xiaoyan kembali tenang dan menatap pedang abadi yang mendadak bersinar merah menyala. Di bilahnya, muncul bayangan pedang berbentuk naga misterius layaknya naga hidup. Sejak memasuki prasasti batu area terlarang, pedang ini terus memancarkan aura panas yang makin membara saat mendekati area inti. Xiaoyan selalu merasa ada hal di pulau terpencil ini yang sangat menarik pedang abadi tersebut. Suatu pedang yang utuh seharusnya terdiri dari pedang, sarung, dan mata pedang. Namun, di sisi lain, Xiaoyan tidak menemukan keberadaan sarungnya saat di alam rahasia, membuatnya sempat bertanya-tanya. Getaran pedang abadi makin kuat, khawatir pedang itu nekat melesat ke radius 10 meter dari meteorit misterius. Xiaoyan langsung menggenggamnya. Tempat meteorit itu berada jelas sangat berbahaya. Bahkan Raja Naga Emas saja kesulitan mendeteksi keanehan di sana. Meskipun ini bukan kali pertama memegangnya sejak menaklukkannya di hutan mayat Yin, kini Xiaoyan merasakan fluktuasi yang sangat aneh. Begitu diraih, seketika seluruh tubuh Xiaoyan diliputi warna merah darah dan suhu mengerikan melonjak tajam, merembet dari gagang pedang membanjiri tubuhnya. Sepertinya setelah kau dapatkan di alam rahasia, pedang abadi ini belum membangkitkan kecerdasan spiritualnya. Namun saat kau meminjamkannya ke prasasti 9 jiwa dan kaisar hantu kembar saat mereka bertarung, kecerdasan spiritualnya pasti telah terbangkitkan, kata Raja Naga Emas memahami kebingungan muridnya. Pedang abadi benar-benar telah memperoleh kecerdasan spiritual, seru Xiaoyan gembira. Suhu panas yang membara seketika membungkus tubuh Xiaoyan. Beruntung bagi Xiaoyan yang telah melahap dan menggabungkan 23 jenis api, suhu panas ini bukanlah masalah besar. Anehnya, setelah Xiaoyan berhasil menahan panas tersebut, pedang itu mendadak sunyi. Hanya dalam beberapa tarikan napas, daya hisap dahsyat mendadak muncul dari pedang abadi, menyasar douci di tubuh Xiaoyan. Sialan, pekik Xiaoyan panik seraya berjuang membebaskan diri. Namun, keduanya seolah terikat erat. Betapapun ia berusaha, pedang itu tetap menempel sekuat gunung. Jangan panik, biarkan saja terserap, kode Raja Naga Emas sambil tersenyum saat melihat Xiaoyan hendak memutus paksa hubungan menggunakan kekuatan jiwanya. Long Yi pun menyembulkan kepalanya dari penguasa api surgawi kuno. Ya, biarkan ia menyerap, lihat seberapa banyak yang bisa dilahapnya. Xiaoyan akhirnya pasrah membiarkan douci berunsur 23 api surgawi miliknya terserap ke dalam pedang yang bak jurang tanpa dasar itu. Ini sudah area inti. Untuk mencegah hal yang tak diinginkan, keluarkan kerang itu, perintah Raja Naga Emas. Xiaoyan mengangguk lalu mengeluarkan kerang bernama Suara Laut. Meski tahu itu artefak abadi, ia menduga butuh metode khusus klan ikan mata surgawi untuk mengaktifkannya. Setelah menyerap hampir 50% douci milik Xiaoyan, pedang abadi itu akhirnya berhenti dan bersinar terang dengan 23 warna berbeda layaknya kekenyangan. Karena sudah kenyang, ayo mulai bekerja, ejek Raja Naga Emas. Tiba-tiba pedang abadi itu bergetar seolah paham ucapan manusia, lalu mendadak melesat menuju cincin api kaisar di tangan Xiaoyan. Kau sudah kenyang dan masih mau kabur? Seru Xiaoyan sigap menghentikannya. Cincin api kaisar merupakan warisan dari Kaisar Tua Segu. Xiaoyan sadar cincin penyimpanan ini sangat unik dan tidak sederhana karena mampu menampung senjata tingkat abadi. Melalui kendali pikirannya, Xiaoyan langsung mengunci niat pedang abadi tersebut untuk masuk ke dalam cincin. Terhalang, pedang abadi itu akhirnya jatuh melayang ke tanah bagai balon kempes. Xiaoyan menggelengkan kepala melihat pedang abadi yang bersikap keras kepala bak anak kecil itu. Hehe, aku tahu kau sangat tertarik dengan batu di dalam sana. Jika kau membantu kami melewati tempat ini, batu itu akan jadi milikmu, pancing Raja
Raja Naga Emas perlahan. Benarkah suara lembut dan menawan perlahan terdengar merdu dari dalam pedang abadi tersebut? Tentu saja dihitung, jawab Raja Naga Emas santai mendengar desahan genit dari pedang abadi meski mata naganya bergerak cepat sedang menghitung sesuatu. Baiklah kalau begitu, sahut suara genit itu. Pedang abadi lalu perlahan bangkit dari tanah dan melayang pasrah ke genggaman Xiaoyan. Saat pedang abadi kembali dipegang, penguasa kuno api surgawi di tubuh Xiaoyan ikut terlepas. Xiaoyan merasakan sedikit sensasi terbakar di telapak tangannya, namun ia tidak ambil pusing karena baginya itu bukan masalah berarti. Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkinkah ini roh pedang dari pedang abadi? Tanya Xiaoyan bingung. Kalau aku benar-benar roh pedang, itu akan sangat luar biasa, jawab suara dari dalam pedang. Long Yi menyela, roh pedang? Sepertinya bukan. Menurutku ini lebih mirip sisa-sisa kekuatan. Dulu saat 3 ahli Doshan menempa pedang ini, kalau memang sudah ada roh pedangnya, untuk apa mereka mengincarku dan bersusah payah menangkapku? Hehe, kau naga api yang berkobar ternyata masih hidup. Sepertinya ini takdir, gumam pedang abadi. Kau cuma secuil kekuatan sisa yang disatukan 3 Doshan itu, cibir Long Yi tak mau kalah. Kau tidak salah, aku cuma sisa kekuatan yang bertugas mencari pemilik yang tepat agar pedang ini melepaskan kecemerlangannya, balas suara pedang. Pedang ini sudah ada di tangan kita, jadi pemiliknya tentu saja Xiaoyan, tegas Long Yi. Namun pedang abadi justru meragukannya. Dia, walau kekuatan apinya cocok, bukan berarti dia bisa jadi pemiliknya. Pemilik pedang ini jelas bukan dia. Wajah Xiaoyan seketika dipenuhi garis-garis hitam melihat pertengkaran mereka. Melihat argumen makin sengit, Raja Naga Emas menengahi. Sudah, kita bahas nanti. Mari urus masalah utama dulu. Jangan lupa janjimu, batu itu, tegas pedang abadi. Tidak masalah, jawab Raja Naga Emas. Walau meteorit itu sangat berharga, Raja Naga Emas sadar hal paling bernilai di area inti ini sebenarnya adalah tetesan air di atasnya yang memancarkan aura sangat familiar. Kumpulkan kekuatan di tubuhmu, bisik suara lembut di benak Xiaoyan. Xiaoyan menurut dan mulai mengalirkan douqi ke pedang abadi hingga menyemburkan kekuatan api besar berputar di bilahnya. Ujung pedang lalu mendadak menunjuk ke arah meteorit. Di radius 10 meter dari meteorit ini ada ruang khusus. Tanpa metode khusus mustahil masuk, jelas pedang abadi. Saat Xiaoyan menatap area inti, meteorit misterius itu mendadak memancarkan cahaya redup lalu meneteskan cairan kecil tak mencolok ke dalam objek melingkar di bawahnya. Seketika, fluktuasi luar biasa dan cahaya menyilaukan memancar deras. Ini kekuatan kehidupan. Raja Naga Emas tersentak kaget dengan pupil mata menyempit. Ia akhirnya paham dari mana aura kehidupan yang begitu kaya itu berasal. Tidak heran pedang abadi sangat mendambakan meteorit ini. Di sisi lain, Xiaoyan juga terkejut. Kekuatan kehidupan masif itu mendadak memulihkan 50% douqi miliknya yang sempat terserap, bahkan menyembuhkan luka dan rasa lelahnya dengan cepat. Sensasi nyaman luar biasa merayapi tubuhnya. Sebenarnya benda apa ini? Gumam Xiaoyan heran sambil mengerutkan kening. Sialan, kau tetap saja mengetahuinya, gumam pedang abadi yang kini diselimuti 23 warna. Menyadari dirinya telah keliru dan meteorit itulah harta paling berharga, Raja Naga Emas mendengus dingin dan memberi perintah tegas. Long Yi serang. Long Yi yang sudah terpisah dari penguasa kuno segera bersiap menerjang. Namun di saat bersamaan, Xiaoyan mendadak panik. Brengsek, apa yang kau lakukan? Betapapun Xiaoyan berusaha membebaskan diri, telapak tangannya menempel erat seolah dikendalikan sepenuhnya oleh pedang abadi. Bocah, aku akan meminjam tubuhmu untuk sementara waktu. Bisik suara aneh dari dalam pedang di samping telinganya. Seketika, cahaya terang dari pedang abadi merambat cepat dari gagang pedang melintasi tubuh Xiaoyan, langsung menerobos menuju pusat kendali di otaknya untuk mengambil alih kesadarannya. Sialan kekuatan sisa ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menyadari tubuhnya benar-benar lumpuh di bawah kendali pedang abadi. Sontak hal ini membuat Xiaoyan ketakutan. Tanpa membuang waktu, ia segera mengalirkan Fen Jue di dalam tubuhnya untuk melawan serangan kekuatan sisa pedang abadi. Pasalnya, jika sampai dikendalikan, konsekuensinya bakal tak terbayangkan. Hentikan perlawanan. Lagi pula, aku adalah kekuatan sisa dari 3 tokoh Doshan yang hebat. Jangankan kekuatanmu yang cuma level menengah do di bintang 4, bahkan jika kau menambahkan 2 orang tua di luar sana, kalian tak akan mampu mengalahkanku dalam waktu singkat. Sebuah suara perlahan bergema di benak Xiaoyan dari dalam pedang abadi. Keluar,
meraung Xiaoyan dalam hati. Namun saat kekuatan dahsyat itu terus menembus lebih dalam ke pusat kendali otaknya, Xiaoyan merasa bertahap kehilangan kendali atas tubuhnya. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Xiaoyan pun mengambil langkah tegas. Di dalam laut jiwanya, gelombang besar kekuatan jiwa mengalir deras ke pusat kendali otaknya untuk melawan invasi tersebut. Pedang abadi ini ternyata ingin mengendalikan Yanzi kecil. Raja Naga Emas mendengus dingin. Beraksi, serunya kepada Xiaoyan di sampingnya, lalu menoleh ke Long Yi. Jadi begitulah. Xiaoyan awalnya terkejut dengan kekuatan luar biasa pedang abadi. Namun sekarang, demi mencegahnya mengambil alih, ia memutuskan melawan secara sengit. Mengikuti petunjuk Raja Naga Emas, tatapan Xiaoyan sedikit gelap. Apakah melakukan ini benar-benar berhasil? Meski ragu, Xiaoyan tetap percaya pada leluhurnya dan mengambil keputusan. Sesaat kemudian, kekuatan di dalam tubuhnya perlahan surut seolah mengempis. Di sisi lain, kekuatan pedang abadi yang merasuki tubuh Xiaoyan langsung bergembira dan meluncur lurus menuju pusat kendali otaknya. Sedikit lagi pedang itu bakal menguasai tubuh bocah manusia ini. Namun pada saat krusial ini, tubuh Xiaoyan mendadak memancarkan cahaya hijau misterius yang berasal dari dalam pedang abadi. Kekuatan hijau itu membentuk perisai pelindung yang melingkupi tubuh Xiaoyan secara penuh. Di saat bersamaan, Raja Naga Emas mengacungkan telapak tangannya dengan ganas. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyambar ke arah energi hijau tersebut. Namun anehnya, Douci Emas, Raja Naga Emas yang tak terkalahkan, justru ditelan saat melewati Douci hijau di sekitar Xiaoyan hingga lenyap tanpa jejak. 刚刚开始。